Kisah perselingkuhan yang cukup menggelitik. Suami saya punya wanita lain di luar sana, tapi anehnya saya justru merasa cukup tenang, bahkan sedikit senang. Dia selingkuh dengan wanita yang cukup kaya, jadi saya anggap saja mereka itu dompet berjalan buat saya. Suami saya merasa bersalah, jadi sekarang setiap bulan dia transfer 20 juta. Seselingkuhan juga sering mengirim barang-barang. Kami sudah 3 tahun pisah rumah. Rasa sayang juga sudah lama pudar dan saya juga tidak sebodoh itu untuk minta cerai. Buat saya cerai tidak ada untungnya. Saya malah tidak dapat apa-apa. Sekarang saya sudah jauh lebih realistis. Selama dia tidak main kasar dan tetap sayang sama anak, yang lain saya pura-pura tidak lihat saja. Hidup zaman sekarang ya harus pintar hitung-hitungan. Waktu sahabat saya dengar cerita ini, dia sampai menggebrak meja, nyuruh saya cepat-cepat pisah. Saya tunjukkan riwayat transfer bank, matanya langsung melotot. Biaya sekolah internasional anak dibayarin, vacuum cleaner dan air fryer di rumah juga kiriman si selingkuh. Ada yang nanya, kamu nggak sakit hati? 20 tahun lalu saat aku baru nikah, mungkin saya sudah nangis, sampai sekarang saya sudah paham. Pernikahan itu sebenarnya seperti kerja atau bisnis. Dia yang keluar uang dan tenaga untuk keluarga, saya yang mengurus rumah. Kalau rasa cinta sudah habis, manfaatkan yang bisa dilihat. Jadi untuk apa ribut? Mertua saya masih suka nyuruh saya punya anak lagi, supaya suami saya terikat. Saya cuma bisa senyum. Sekarang saya malah senang kalau dia lebih sering tidur di rumah selingkuhannya. Waktu dia dinas setengah bulan kemarin, si selingkuhan mengirim 1 set peralatan dapur impor ke rumah. Saya jual lagi di online, dapat 8 juta rupiah. Bukan berarti saya tidak punya prinsip. Bulan lalu anak saya bilang papanya janji mau ajak ke Disneyland, tapi tidak ditepati. Saya langsung datang ke kantornya. Sekarang setiap minggu dia wajib nemenin anak main bola dan bantu PR. Malah lebih perhatian dibandingkan dulu sebelum selingkuh. Hadiah Lego dari si selingkuhan sampai numpuk di ruang kerja. Suatu hari saya ketemu mereka di mall, wanita bawa tas branded dan cuma ngangguk ke saya. Saya sengaja bilang, antingnya bagus. Besoknya paket berisi anting yang sama sampai di rumah. Saya juga masih ada kontak dia untuk titip beli barang luar negeri. Setiap hari raya saya bahkan dapat bingkisan buah-buah premium. Sebenarnya tidak ada yang menang atau kalah, semua dapat bagian masing-masing. Suami saya punya tempat manis di luar, saya di rumah tinggal hitung-hitung uang. Anak dapat kasih sayang dari 2 arah, tidak ada yang dirugikan. Yang lucu, akhir-akhir ini para ibu rumah tangga di komplek mulai lihat saya dengan tatapan campur penasaran. Melihat wajah saya yang makin cerah di cermin, saya tiba-tiba ingat ucapan suami dulu waktu kami pacaran. Kata dia ingin saya hidup enak. Ya, kenyataan memang saya hidup enak sekarang, meskipun dengan cara yang berbeda. Hanya saja saya belum tahu nanti kalau anak sudah besar, bagaimana saya menjelaskan model keluarga modern kami ini. Kalau kalian berada di posisi saya, kalian pilih apa? Ribut dan cerai atau menjalani seperti saya yang penting semuanya kebutuhan tercukupi? Narasi ini bermasalah sejak awal karena menukar luka batin dengan hitung-hitungan untung rugi, lalu menyebut pertukaran itu sebagai kedewasaan. Pengkhianatan diperlakukan seperti keputusan rasional, seolah perasaan dapat disisihkan dan diganti dengan angka. Di titik itu, nalar sudah tergelincir. Perselingkuhan disamakan dengan urusan dagang. Kesetiaan diposisikan setara dengan uang, fasilitas, dan barang. Seakan-akan rasa percaya yang hancur dapat ditebus melalui pemberian materi. Padahal keduanya tidak berada pada tingkat yang sama. Kesetiaan adalah ikatan batin, bukan komoditas. Ketika pengkhianatan diperlakukan seperti transaksi, yang terjadi bukan kedewasaan, melainkan pengaburan makna hubungan itu sendiri. Pembenaran kemudian dibangun dengan alasan keuntungan. Perilaku yang keliru dinilai wajar karena menghasilkan kenyamanan materi. Ini bukan sikap realistis, melainkan upaya membenarkan diri. Moral tidak lagi menjadi penuntun, tetapi dilipat dan disesuaikan agar tidak mengganggu kenyamanan yang sudah diperoleh. Seluruh argumen bertumpu pada rasa aman sesaat. Tidak ada pembahasan jujur tentang dampak jangka panjang. Anak tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa kesalahan besar dapat ditoleransi selama ada imbalan. Harga diri perlahan terkikis, dan pola hubungan yang timpang diwariskan tanpa disadari. Yang dipikirkan hanya hari ini, bukan masa depan. Pengakuan bahwa tidak ada sakit hati juga tidak berdiri kokoh. Di balik klaim itu, muncul kebutuhan untuk mengontrol, mengawasi, dan memaksakan peran tertentu agar keadaan tetap stabil. Ini bukan ketenangan, melainkan perasaan yang ditekan lalu disamarkan dengan perhitungan rasional. Emosi tidak hilang, hanya dipendam. Dikatakan pula bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Kenyataannya, semua pihak menanggung kerugian dengan cara berbeda. Suami kehilangan keutuhan diri karena hidup dengan kebohongan. Istri kehilangan posisi setara karena menerima pengkhianatan sebagai harga yang harus dibayar.
Anak belajar bahwa cinta dapat diganti dengan barang dan kemewahan. Tidak ada pemenang dalam keadaan seperti ini. Ketika perpisahan dianggap buruk semata karena tidak menguntungkan secara materi, kesalahan berpikir menjadi semakin jelas. Tidak semua keputusan hidup diukur dengan laba. Ada nilai yang tidak dapat ditimbang dengan uang, dan ada harga yang terlalu mahal jika dibayar dengan diam dan penyesuaian tanpa batas. Pada akhirnya, ini bukan kisah tentang keluarga modern atau kecerdikan bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang standar yang diturunkan, lalu dirayakan sebagai keberhasilan. Nyaman? Mungkin. Tetapi masuk akal secara utuh? Tidak.